Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Tianggara, NPM E1T 7150. Di sini saya akan menjelaskan model dengan variabel beta skala atau Legend variabel dan spesifikasi model, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jamur tiram di Kabupaten Deli Serdang. Latar belakang, jamur tiram merupakan salah satu produk komersial dan dapat dikembangkan dengan teknik sederhana. Harga jamur tiram hasil budidaya relatif mahal, sedangkan bahan baku yang dibutuhkan tergolong bahan yang murah dan mudah diperoleh, seperti serbuk gergaji, dedak, dan kapur. Sementara proses budidaya sendiri tidak membutuhkan berbagai pestisida atau bahkan kimia lainnya. Selain itu, budidaya tidak kenal musim sehingga setiap saat dapat menghasilkan hasil produksi. Jamur tiram cukup toleran terhadap lingkungan dan tidak memerlukan persyaratan khusus dalam budidayanya, sehingga dapat dijadikan sebagai pekerja pokok maupun pekerjaan sampingan. Diversifikasi produk jamur tiram cukup banyak, dapat berbentuk segar, kering, serta menjadi bahan olahan seperti tumis, pepes, keripik jamur tiram, dan untuk campuran sayur. Dengan pertimbangan tersebut, maka budidaya jamur tiram menjadi peluang usaha yang menjanjikan dengan menguntungkan, sehingga perlu dikembangkan. Dan selanjutnya, jika dilihat di pasar swalayan maupun pasar tradisional, khususnya dan baru belum banyak jual belikan jamur tiram. Hal ini disebabkan bukan karena tidak laku di pasaran, melainkan masih minimnya pengusaha atau petani jamur tiram yang berminat untuk membudidayakannya. Kurangnya minat para petani disebabkan rendahnya pengetahuan tentang budidaya dan sampai sejauh mana keuntungan yang diperoleh jika dibandingkan dengan cocok tanam pada beberapa komoditas pertanian lainnya. Oleh Sutarja 2010. Rumusan masalah yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jamur tiram di Kabupaten Deli Serdang. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jamur tiram di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitiannya yaitu sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder atau time series yang diamati dalam kurun waktu tahun 2012. Sumber data yang diperoleh dari instansi yang terkait. Dokumen yang terkait dengan penelitian ini seperti BPS Sumatera Utara dan Dinas Pertanian Medan dan Dinas Peternakan Sumatera Utara. Selanjutnya, spesifikasi model yaitu 1. Uji heteroskedastisitas. Sebelum analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Dari uji heteroskedastisitas yang dilakukan dan didapatkan bahwa nilai p-value lebih kecil A yaitu sebesar 0,0015 lebih kecil dari 0,05 yang artinya tidak ada permasalahan heteroskedastisitas semata pada model yang akan digunakan. 2. Uji autokorelasi. Dari uji autokorelasi yang dilakukan yang diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang tertera pada output Shazam sebesar 1,4378 lebih kecil 2 yang artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Setelah dilakukan uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, selanjutnya melakukan analisis menggunakan model yang telah ditransformasi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jamur tiram di hasil dan pembahasan. Faktor produksi, jumlah penduduk, harga jamur tiram, harga sayuran yang lain. P-value yaitu jumlah penduduk 0,02, harga jamur tiram 0,06, harga sayur lain 0,865, A 0,05 dan koefisiennya 0,487, 0,563, 0,285. Jumlah penduduk yaitu P-value lebih kecil dari A, maka terima H1 dan tolak A0. Artinya variabel jumlah penduduk mempengaruhi permintaan jamur tiram di Kabupaten Deli Serdang dan dapat diketahui bahwa nilai P-value untuk variabel jumlah penduduk sebesar 0,02. Nilai P-value lebih kecil dari nilai probabilitas
atau A sama dengan 0,05 atau nilai 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah A0 ditolak yang berarti menerima A1, yaitu jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan jamu tiram di Kabupaten Deli Serdang. Harga jamu tiram P value kecil dari A maka terima A1 dan tolak A0, artinya variabel harga jamu tiram mempengaruhi permintaan jamu di Kabupaten Deli Serdang. Dapat diketahui bahwa nilai P value untuk variabel jumlah penduduk sebesar 0,02, nilai P value lebih kecil dari probabilitas atau A sama dengan 0,05 atau nilai 0,2 lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah A0 ditolak yang berarti menerima A1, yaitu harga jamu tiram berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan jamu tiram di Kabupaten Deli Serdang. Harga sayuran lain yaitu nilai P value lebih besar dari nilai probabilitas atau A sama dengan 0,05 atau nilai 0,856 lebih besar dari 0,05, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah A0 diterima, yaitu harga sayuran lain tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan jamu tiram di Kabupaten Deli Serdang. Kesimpulan dan saran yaitu berdasarkan hasil analisis data yang didapat, ditarik kesimpulan bahwa untuk uji P value bahwa variabel bebas yang berpengaruh permintaan jamu tiram di Kabupaten Deli Serdang adalah harga jamu tiram dan jumlah penduduk, serta harga sayuran lain tidak berpengaruh secara nyata terhadap jamu tiram di Kabupaten Deli Serdang. Sarannya yaitu jumlah penduduk, harga jamu tiram mempunyai pengaruh nyata terhadap permintaan jamu tiram di Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, sebaiknya dapat meningkatkan penggunaan faktor produksi secara efektif dan efisien agar dapat menghasilkan produksi permintaan yang baik. Dan sekian, terima kasih, itulah hasil dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.